Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Bu Lina. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Untuk materi ini nanti bisa kalian lihat di buku paket halaman 57 sampai dengan 69. Untuk materi esensial yang akan kita pelajari hari ini ada 2 muatan. Untuk muatan yang pertama, kita akan belajar muatan PJOK yaitu permainan Candy Girl dan sepak bola. Sedangkan untuk muatan PPKN kita akan belajar membedakan ciri berdasarkan warna, kegemaran, dan makanan. Nah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar tentang muatan PJOK. Ini bisa kalian lihat di buku paket halaman 53. Kita akan belajar tentang permainan Candy Girl. Ini adalah permainan Candy Girl. Siti bersama teman-teman bermain Candy Girl. Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Nah, ini permainan ini dilakukan secara berkelompok. Nah, terdiri dari 2 kelompok ini. Ada kelompok kuning, ini kemudian ada kelompok biru. Masing-masing kelompok jumlahnya 5. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Yang biru kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok yang pertama adalah kelompok siswa yang digendong. Kelompok yang kedua adalah kelompok siswa yang menggendong. Jadi ini yang bulatan berwarna biru ini adalah siswa yang digendong. Sedangkan untuk yang bulatan berwarna kuning ini adalah siswa yang menggendong. Ini digendong, ini menggendong. Nah, setiap anggota kelompok berada di tanda titik. Jadi ini sudah ada tanda titiknya. Bagaimana cara memainkannya? Cara memainkannya, kelompok pertama melempar bola dari titik 1 ke titik berikutnya. Jika bola dapat ditangkap anggotanya, anggota kelompok pertama digendong menuju titik berikutnya. Apabila bola gagal ditangkap, kelompok pertama ganti posisi menjadi kelompok yang menggendong. Kelompok yang dapat melewati 1 putaran akan mendapatkan poin. Setiap kelompok bekerja sama dengan anggota kelompoknya dan setiap kelompok harus bertindak sportif. Jadi intinya tadi dalam permainan Candy Girl itu permainan dilakukan secara berkelompok. Terdiri dari 2 tim. Tim pertama dan yang kedua. Tim pertama itu adalah kelompok yang digendong atau kelompok yang digendong. Tim yang kedua adalah kelompok yang menggendong. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Cara memainkannya, kelompok yang pertama itu melempar bola ke titik berikutnya. Kalau bola itu bisa ditangkap, maka anggota kelompok pertama digendong menuju titik berikutnya. Nah, apabila gagal, maka kelompok pertama ganti posisi menjadi kelompok yang menggendong. Nah, dalam suatu permainan ini anak-anak selalu dibutuhkan namanya bekerja sama dengan kelompok. Jadi kalau namanya permainan kelompok itu selalu membutuhkan kerjasama dengan kelompok. Setiap kelompok itu harus bertindak secara sportif. Nah, kemudian kita akan belajar tentang gerak dasar permainan sepak bola. Gerak dasar permainan sepak bola ada 3, ada menendang, menggiring, dan menangkap. Nah, ini tadi yang sudah kita bahas dalam permainan, apalagi dalam permainan kelompok seperti permainan Candy Girl, kemudian permainan sepak bola, harus ada sikap sportif dan kerjasama. Apa itu sikap sportif? Sikap sportif itu bersifat kesatria atau jujur. Nah, jadi mengikuti aturan permainan. Jadi kalau kalah ya kalah, tidak boleh curang. Nah, kemudian kalau kerjasama ini artinya kegiatan itu dilakukan bersama untuk tujuan bersama. Nah, jadi harus sportif, kemudian kerjasama. Sportif ini tidak boleh curang. Ya, kalau dalam permainan tidak boleh curang. Kalau kalian kalah ya harus kalah. Kalau menang ya menang. Tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain. Itu sportif. Kemudian ada kerjasama. Nah, kemudian untuk selanjutnya, Siti ingin membeli tas dari uang tabungannya. Tas sekolah banyak pilihan warnanya. Siti meminta teman-temannya memilih warna yang bagus. Ternyata setiap anak memiliki warna kesukaan yang berbeda. Warna kuning ada 8 anak, warna merah ada 5 anak, warna hijau ada 10 anak, warna hitam ada 7 anak. Nah, ini menunjukkan adanya keragaman perbedaan tentang kesukaan warna.
Terhadap perbedaan tersebut kita tidak boleh saling mengejek. Nah, dari keterangan ini silahkan kalian gambarkan dalam bentuk diagram. Nah, gambarnya seperti ini. Tadi, nah ini adalah warna kuning, ini menunjukkan jumlahnya. Yang suka warna kuning ada 8 anak, yang suka warna merah ada 5, yang suka warna hijau ada 10, yang suka warna hitam ada 7. Nah, digambarkan seperti ini. Ini namanya diagram. Nah, untuk selanjutnya, jika ada teman yang memiliki perbedaan dengan kita, misalkan hobi, makanan, daerah, suku, warna, kesukaan, dan masih banyak lagi, bagaimana sikap kita? Kita harus saling menghargai, menghormati, tidak boleh mengejek, kemudian tidak boleh membeda-bedakan teman. Nah, karena setiap perbedaan itu indah. Ya, kalian harus saling menghargai, tidak boleh mengejek, dan tidak boleh membedakan teman. Nah, kemudian ini adalah contoh kegiatan menabung. Ini Siti sedang menabung di bank. Kebetulan ini bank sekolah. Ketika kalian menabung, itu biasanya kalau di bank kalian akan mendapatkan yang namanya buku tabungan. Kalau kalian menabung di bank itu bisa dipastikan uang kalian akan tersimpan dengan aman. Nah, nanti ketika kalian menabung, kemudian menuju ke teller, kalian juga harus membudayakan sikap untuk antri. Nah, kemudian yang ini, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar 1, 2, 3, 4. Nah, silakan anak-anak buatlah cerita berdasarkan gambar tersebut. Nah, ini gambarnya sudah runtuh. Jadi kalau misalkan kita beri contoh, ada Edo dan Uding sedang bermain sepak bola. Nah, dalam permainan itu tidak sengaja Udin menjatuhkan Edo. Nah, seperti ini. Saat terjatuh, Udin membantu Edo. Nah, kemudian Udin membawa Edo ke UKS atau ke puskesmas. Nah, untuk diobati. Setelah itu, Udin meminta maaf kepada Edo kalau hal yang dilakukan tadi adalah tidak sengaja. Ini adalah contoh membuat cerita berdasarkan gambar, jadi harus runtut. Nah, anak-anak, untuk tugas daring hari ini, Bu Lina minta kepada kalian, silakan kalian bertanya dengan anggota keluargamu tentang 1 warna kesukaan, 2 makanan kesukaan, 3 hobi. Setelah itu buat masing-masing dari ini warna kesukaan, makanan kesukaan, dan hobi tadi dalam bentuk diagram seperti contoh tadi. Ya, nanti kalau sudah silakan ini tugasnya difoto, kemudian dikirim via Classroom. Nah, kemudian untuk tugas daring bahasa Indonesia, silakan anak-anak buka buku paket halaman 69. Silakan anak-anak menceritakan gambar halaman 69. Ceritakan gambar tersebut, kemudian di video dan dikirim via Classroom. Nah, untuk tugas daring bahasa Indonesia ini tidak usah dikumpulkan hari ini. Ya, seperti itu anak-anak. Sekian pembelajaran dari Bu Lina. Pesan Bu Lina, selamat belajar, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Dadah.